Halo sahabat YouTube, berjumpa kembali dalam Inspiratif Insana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini kita akan membahas kembali terkait dengan akreditasi ya. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai tips dan juga kesuksesan dalam menghadapi akreditasi institusi. Sebelum kita berbicara terkait dengan tips akreditasi, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Jadi saya dari Insana Maria. Kemudian di sini pengalaman saya di dalam melaksanakan akreditasi institusi adalah telah melaksanakan pelatihan ya. Yang pertama adalah tentang pelatihan sistem penjaminan mutu. Kemudian juga saya juga sudah mengikuti pelatihan terkait dengan audit mutu internal. Terkait dengan pelatihan-pelatihan tersebut, saya sudah mengikutinya selama 2 kali dan juga pengalaman akreditasi di institusi juga sangat berperan penting di dalam menambah pengalaman, sehingga saya bisa di sini sedikit berbagi ya terkait dengan tips triks menghadapi akreditasi, baik akreditasi institusi dan juga akreditasi program studi. Yang pertama yang harus dihadapi ketika kita akan menghadapi akreditasi, kita pastikan terlebih dahulu akreditasi apa yang akan kita ikuti, akreditasi institusi atau akreditasi program studi. Karena terkait dengan hal tersebut kita harus memastikan terkait dengan kelengkapan dokumen yang akan kita dapatkan. Akreditasi itu bukan pekerjaan yang kita mau dinilai nih, jadi kita harus susun semua dokumennya, tidak. Tetapi akreditasi di sini untuk mempermudah itu adalah harus tertib administrasi sedari awal, sehingga akan memudahkan kita di dalam penyusunan dokumentasi. Nah, di dalam penyampaian akreditasi nanti yang akan banyak ditanyakan itu adalah terkait yang pertama biasanya itu adalah visi misi. Kenapa visi misi? Karena visi misi ini terkait dengan arah perjalanan daripada baik institusi maupun program studi, kemana arahnya itu tergantung dari visi dan misi tersebut. Visi dan misi ini dimulai daripada perumusan visi dan misi. Kemudian setelah perumusan visi dan misi ini bisa dilaksanakan dengan melaksanakan lokakarya. Lokakarya visi dan misi ini bisa dilaksanakan dengan mengundang stakeholder ya. Kemudian juga dosen dan staf, alumni, itu sebagai bentuk perumusan visi dan misi ini. Karena di dalam perumusan visi dan misi kita memerlukan saran daripada stakeholder sebagai pemangku kepentingan, sebagai nanti sebagai pelaksana daripada alumni kita bekerja, akan memberikan banyak saran. Nah, kemudian yang selanjutnya yang penting juga itu adalah sosialisasi daripada visi misi ini. Apa sosialisasi yang sudah kita laksanakan? Sosialisasi ini nanti penting perannya agar seluruh memiliki pemahaman yang sama terkait visi dan misi daripada institusi tersebut. Nah, selanjutnya yang penting lagi yang harus kita pahami dalam pelaksanaan visi dan misi ada 2 tahapan pelaksanaan yang penting, yaitu secara aktif dan juga secara pasif. Yang secara aktif itu artinya pelaksanaan visi dan misi tersebut dilaksanakan langsung ya. Misalnya kita sosialisasikan secara langsung kepada stakeholder. Stakeholder ini bisa kalau kami ya, karena kami Diploma 3 Keperawatan, itu kepala puskesmas ya, kepala rumah sakit, kemudian juga pelayanan kesehatan lainnya itu perlu disosialisasikan. Tempat kita melaksanakan MOU, nah itu adalah sangat penting sekali perannya di dalam pelaksanaan akreditasi ini, sosialisasi akreditasi. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang harus diketahui ya, adanya sosialisasi yang bersifat pasif. Sosialisasi pasif itu adalah di dalam buku-buku seperti buku-buku pedoman ya, kemudian brosur, banner, itu menampilkan adanya visi misi daripada institusi tersebut. Nah, yang kedua yang memiliki peran penting itu adalah tata pamong ya, tata pamong, kemudian juga kepemimpinan, pengelolaan. Ini adalah poin yang sangat penting di dalam pengembangan sebuah institusi. Tata pamong bisa bekerja apabila dia memiliki dasar acuan untuk bekerja. Nah, apabila kami di
institusi ya, itu berarti adanya surat pengangkatan. Karena kita yayasan, jadi dari badan hukum adanya pengangkatan untuk menjabat sebagai memiliki posisi jabatan, dan kemudian hal itu sah seseorang nanti untuk memangku sebuah kepentingan. Nah, tahapan selanjutnya yaitu adanya pengelola. Jadi unit-unit pengelola ini dibantu dengan adanya nanti struktur organisasi, sehingga adanya pejabat-pejabat yang akan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya. Nah, selanjutnya itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki poin penting di dalam pelaksanaan akreditasi, terutama akreditasi institusi. Karena kepemimpinan inilah ibaratnya kita membawa kapal, pemimpin ini akan membawa kita kemana. Itulah pentingnya daripada kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini akan sama seperti membawa sebuah kapal. Nah, ini akan membawa kemana kaptennya. Nah, jadi seperti itu. Sehingga kepemimpinan yang yang akan menjadi poin pentingnya itu adalah kepemimpinan yang transparan, akuntabel ya. Kemudian bertanggung jawab, itu adalah poin-poin penting yang akan dicari di dalam nilai-nilai daripada tata pamong, kepemimpinan, dan juga pengelolaan ini. Yang tidak kalah pentingnya selanjutnya adalah penjaminan mutu. Di dalam penjaminan mutu adalah tolak ukur ya, di mana institusi ini berkualitas, efektif, efisien di dalam seluruh pelaksanaan pendidikan tinggi. Di dalam penjaminan mutu inilah akan terukur standar, kemudian juga akan terukur bagaimana pola kerja daripada masing-masing sivitas ya, terutama pada bagian baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Nah, ini memiliki peran yang sangat penting sekali. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan di dalam penjaminan mutu ini adalah dokumen mutu. Dokumen mutu ini terkait dengan beberapa dokumen, yaitu meliputi kebijakan mutu, kemudian juga manual mutu. Nah, ini juga harus disiapkan ya. Jadi adanya, kemudian yang paling penting lagi adalah pedoman daripada sistem penjaminan mutu. Nah, di dalam pedoman sistem penjaminan mutu ini akan terpaparkan berbagai macam manajemen pelaksanaan daripada sistem penjaminan mutu institusi. Mulai dari manajemen sistem penjaminan mutu yaitu PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan juga nanti semua ini harus dirangkum di dalam pedoman daripada sistem penjaminan mutu. Dan yang paling penting lagi di dalam penjaminan mutu ini tadi, penetapan di dalam standar. Standar daripada penjaminan mutu itu harus sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi, yaitu yang meliputi tridharma, yaitu adanya pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Institusi dikatakan qualified, mampu bersaing dan sistem penjaminan mutunya baik apabila dia memiliki standar yang melampaui standar nasional yang dimiliki. Misalnya saja, ini seperti kami ditambahkan adanya standar dosen, kemudian standar kemahasiswaan, dan juga standar daripada sarana dan prasarana. Nah, itu adalah upaya kita untuk melampaui daripada standar nasional pendidikan tinggi. Baik, selanjutnya yang terpenting ya, itu adalah kemahasiswaan. Di dalam kemahasiswaan ini harus adanya pedoman-pedoman yang melingkupi terkait dengan penata laksanaan yang hubungannya dengan kemahasiswaan. Kemahasiswaan ini harus diatur berdasarkan kebijakan-kebijakan terlebih dahulu. Contohnya, kebijakan penerimaan mahasiswa baru, sehingga adanya pedoman nanti ya, pedoman penerimaan mahasiswa baru, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan penerimaan mahasiswa yang pindahan ya. Itu juga penting ya. Dan jadi hal-hal yang seperti ini itu harus masuk di dalam pedoman-pedoman kemahasiswaan tersebut, sehingga yang diawali dengan kebijakan, lalu setelah itu akan dilaksanakan dengan adanya penata laksanaan dalam bentuk pedoman, dan nanti adanya laporan kinerja dari berbagai macam kegiatan yang sudah disepakati. Dan juga jangan lupa juga untuk menampilkan bukti-bukti terkait hal tersebut. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini sesuatu hal yang penting ya, karena
karena kita adalah institusi pendidikan di mana sumber daya ini adalah akan menunjukkan kualitas kita. Nah, sebagai contoh, dalam satu institusi, dalam satu prodi itu minimal harus memiliki 6 dosen. Kalau itu peraturan yang dulu, tapi kalau peraturan yang sekarang dalam membuka institusi itu cukup dengan 5 dosen. Tetapi 5 dosen tersebut harus memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan program studi buka. Nah, itu yang harus sesuai, ya. Jadi harus kalau kita bicara itu harus pendidikan yang linier. Jadi seperti itu. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, ini dibedakan seperti yang saya katakan di awal tadi, yaitu adanya tenaga kependidikan dan juga adanya tenaga pendidik. Tenaga pendidik yaitu dosen, tenaga kependidikan yaitu staff, ya. Nah, tenaga pendidik ini harus adanya pedoman, ya. Jadi dari yayasan itu muncul nanti sebuah peraturan kepegawaian yang akan mengatur bagaimana kinerja dari sebuah baik dari tenaga kependidikan dan juga pendidikan. Kemudian akan muncul pedoman, nanti ada pedoman pengelolaan sumber daya manusia, dan itu ditunjang juga dengan surat-surat keputusan, misalnya dosen studi lanjut, bagaimana nanti peraturan surat kebijakan-kebijakan terkait dengan cuti, itu sudah dipenuhi semua di dalam sumber daya manusia ini. Termasuk yang paling penting adalah kode etik tenaga kependidikan dan juga tenaga kode etik dosen. Nah, itu dalam bentuk pedoman, kemudian juga disahkan dalam bentuk surat keputusan. Dan jangan lupa juga kita harus menampilkan kinerja daripada dosen dan juga tenaga kependidikan, dan ini peran pentingnya dibantu oleh sistem penjaminan mutu atau unit penjaminan mutu atau juga lembaga penjaminan mutu yang dimiliki masing-masing institusi. Hal ini untuk dalam bentuk, ya, bisa evaluasi kepuasan. Yang paling sederhana adalah evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap dosen, kepuasan mahasiswa terhadap tenaga kependidikan, bahkan kepuasan dosen dan staf terhadap pengelola. Hal itu bisa dikembangkan dan itu bisa memberikan nilai evaluasi. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam yang paling penting lagi, selanjutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana ini harus didukung dengan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana yang ditunjang dengan beberapa surat keputusan terkait dengan bagaimana menjaga mutu sarana dan prasarana, kemudian juga bagaimana pelaksanaan daripada proses pembelajaran terhadap sarana dan prasarana. Dan sarana prasarana ini harus sangat menunjang proses pembelajaran. Kalau misalnya seperti kami, ya, pada Diploma 3 Keperawatan itu harus ada laboratorium. Laboratorium ini juga kami tunjang bukan hanya laboratorium keperawatan, tetapi ditunjang dengan laboratorium seperti misalnya adanya laboratorium keperawatan itu tadi kita pecah lagi, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan dalam masing-masingnya itu kita pecah. Nah, sehingga keperawatan ini tadi itu sudah terbagi-bagi seperti itu dan ditunjang dengan unit laboratorium lainnya seperti laboratorium komputer, bahasa. Hal itu yang sangat menunjang untuk pengembangan pengetahuan daripada peserta didik. Baik, selanjutnya kita akan membahas kembali, ya, terkait dengan setelah sarana pembiayaan. Pembiayaan ini adalah sesuatu hal yang penting, ya. Kenapa? Karena ada beberapa tuntutan di dalam pembiayaan ini. Yang pertama yaitu transparansi, proses transparansi dalam pembiayaan. Pembiayaan ini sebenarnya idealnya itu berasal dari bawah. Jadi diminta dulu bagaimana contohnya, ya, kalau seperti kami di sini ada 2 prodi. Jadi pembiayaan tersebut diawali dulu dari prodi, misalnya program studi Diploma 3 Keperawatan itu sudah mengkalkulasi berapa pengeluaran untuk penata laksanaan program studi selanjutnya. Nah, itu kami berikan masukan dana kepada bagian keuangan, khususnya kepada wakil direktur bidang keuangan, kita masukkan. Nah, nanti mungkin dari bidang keuangan itu nanti akan ACC atau tidak terkait dengan tersebut, kemudian kita akan rapatkan kembali sehingga itulah menjadi dasar nanti adanya yang kita sebut dengan SPP dan IWPP, ya, dasar dari pembayaran tersebut sudah melalui proses rapat dan juga
dimulai dari penata laksanaan kami selaku program studi dan kami bawa sampai dengan kepada wakil direktur. Selanjutnya yang paling penting dalam keuangan ini ya selain laporan keuangan yang memang harus jelas ya, kemudian juga ditunjang dengan adanya audit keuangan. Karena dengan audit keuangan itu memang benar-benar akan terlihat daripada proses keuangan ini sendiri memang tidak ada ya ini sebenarnya tidak ada ya penyalahgunaan atau apa itu. Jadi itu harus ada buktinya. Selanjutnya yang penting lagi adalah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kenapa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini penting? Ini harus didasari dengan SK dan juga harus didasari dengan pedoman-pedoman terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kenapa ini penting? Ini penting dikarenakan eksistensi sebagai seorang dosen itu bukan hanya sebagai pendidik, ini saya mengajar, tetapi dari penelitian dan pengabdian kepada masyarakatnya yang memang harus dinilai. Jangan seorang dosen di tempat dia sendiri itu nggak tahu kanan kiri tetangga itu bahwa dia itu dosen. Sehingga inilah yang harus dimunculkan di dalam ya paradigma ini ya. Jadi pola pikir seorang dosen itu harus memahami bahwa dosen itu bukan hanya sebagai pendidik, dosen itu bukan guru, dosen itu adalah meliputi memiliki tugas dan tanggung jawab harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi ini meliputi dari ya pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, jadi ini yang harus dilaksanakan. Dosen itu harus terjun secara langsung memberikan pengabdian kepada masyarakat. Yang paling sederhana, boleh penyuluhan, boleh mengambil sistem pengabdian masyarakat yang lain, penata laksanaan desa siaga, hal-hal yang tersebut apalagi di masa pandemi Covid ini sangat penting sekali untuk adanya tadi ya pengembangan penelitian dan juga pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang penting ini adalah adanya kerjasama luaran. Ini sangat penting sekali karena institusi ini agar dikenal orang eksistensi sehingga harus memiliki pedoman terkait dengan kerjasama, pedoman promosi, hal tersebut